Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk kesempatan kita boleh belajar sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 14 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Saudara, pernahkah setiap hari kita berada dalam situasi di mana ada sebuah aturan, ada tuntutan yang terasa memberatkan dan bukan untuk menolong? Misalnya, seorang ayah berkata kepada anaknya, "Pokoknya kamu harus belajar sampai nilai sempurna, jangan ada yang salah." Padahal si anak sedang lelah, penuh tekanan dan akhirnya kehilangan sukacita belajar. Aturan yang dimaksud untuk kebaikan justru berubah jadi beban. Kita mungkin juga pernah merasakannya di kantor, di rumah, bahkan dalam kehidupan rohani. Tuntutan yang lahir dari ambisi manusia lebih sering melemahkan daripada menguatkan. Dan hal seperti ini juga terjadi dalam kisah Saul. Pada 1 Samuel 14 kita membaca bagaimana Saul, Raja Israel, membuat sumpah yang aneh tadi di ayat yang ke-24 ya. Tidak ada seorang pun yang boleh makan sampai ia membalas dendam kepada musuhnya. Perintah ini tampaknya rohani, tapi sebenarnya lahir dari ambisi pribadi. Saul ingin menegaskan dirinya sebagai raja yang berkuasa. Akibatnya seluruh rakyat jadi lemah karena berperang dalam keadaan lapar. Bahkan ketika akhirnya mereka makan, mereka jatuh ke dalam dosa karena memakan daging dengan darahnya sekaligus. Sesuatu yang dilarang dalam firman Tuhan. Jadi sumpah Saul tidak membawa umat lebih dekat kepada Allah, malah menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Tapi kalau misalnya kita baca, ada satu orang yang berbeda, yaitu Yonatan. Tanpa sepengetahuan tentang sumpah ayahnya, Yonatan mencicipi sedikit madu dan Alkitab berkata matanya menjadi terang. Itu bukan sekedar detail kecil, tetapi tanda bahwa Allah sendirilah yang memberi kekuatan. Yonatan tidak mengandalkan sumpah atau aturan manusia, melainkan percaya pada Allah yang hidup. Sebelumnya, kalau kita lihat dari ayat yang pertama di pasal 14, ada kisah Yonatan dan dia berkata, Tuhan dapat memberi kemenangan dengan sedikit orang sama seperti dengan banyak orang. Dan benar, melalui iman Yonatan, Allah memberi kemenangan bagi Israel. Dan puncaknya terjadi ketika Saul hendak menghukum mati Yonatan karena dianggap melanggar sumpahnya. Dan kita bisa melihat bagaimana rakyat menolak. Mereka berkata, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar di Israel. Dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Rakyat sadar bahwa kemenangan itu bukan hasil sumpah Saul, melainkan karya Allah melalui iman Yonatan. Sehingga Yonatan diselamatkan oleh rakyat dan nyawanya terselamatkan. Dan dari kisah ini kita belajar satu hal yang penting, bagaimana kemenangan sejati dalam hidup kita bukanlah hasil aturan atau kekuatan manusia, tapi datang dari Allah yang bekerja melalui iman. Saul hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi Allah menunjukkan kuasanya lewat Yonatan yang beriman. Dan inilah gambaran yang kita lihat dalam diri Kristus. Bagaimana Allah memakai Yonatan menyelamatkan Israel dari kelemahan mereka. Allah juga yang sama memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Yesus taat bukan demi ambisi pribadi, tapi demi kasihnya kepada Bapa dan juga kepada kita. Ia mati di kayu salib dan pada hari ketiga ia bangkit. Dan melalui kemenangannya kita yang lemah dan berdosa mendapat hidup yang baru. Itulah sebabnya kita bisa berkata, kemenangan dalam Kristus memampukan kita untuk terus beriman kepadanya dalam segala kondisi. Sebab Kristus yang sudah menang selalu bersama kita. Dan hal ini berarti ketika kita menghadapi tekanan, tuntutan, beban yang terasa menghancurkan semangat, ingat satu hal ini, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Kristus yang sudah menang itu berada di sisi kita. Kita dimampukan untuk tetap percaya, tetap melangkah, tetap setia. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kuasanya yang menyertai kita. Mari sama-sama kita terus belajar melihat kepada Kristus. Dialah Raja sejati yang menang bukan demi dirinya sendiri, tapi demi kita. Dan mari kita jalani hari-hari kita dengan satu keyakinan. Dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah yang menjadi harapan kami, keyakinan kami, bahwa di dalam Engkau yang bersama-sama dengan kami, maka kami bisa menghadapi setiap tantangan, masalah bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau yang menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.